Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan lanjutkan mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi yang beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas tentang apa yang dinamakan dengan dokumentasi. Sekarang kita akan membahas tentang apa yang disebut dengan Sistem Informasi sebagai perspektif seorang akuntan. Jadi materi ini saya ambilkan dari Accounting Information System karangan dari Jim Ahal. Jadi kita akan tahu bahwa tujuan daripada mempelajari tentang perspektif seorang akuntan, yaitu yang pertama adalah memahami arus informasi utama dalam lingkungan bisnis itu seperti apa. Jadi kita harus tahu bahwa arus informasi yang digunakan oleh sebuah perusahaan itu mestinya akan mendukung di lingkungan bisnisnya. Kemudian yang kedua, kita akan juga memahami perbedaan antara sistem informasi akuntansi dan sistem informasi manajemen. Jadi beberapa waktu yang lalu juga saya sudah sampaikan bahwa ada beberapa perbedaan antara sistem informasi akuntansi dan sistem informasi manajemen. Kali ini kita ulas lagi apakah masih relevan dengan apa yang disampaikan saya sebelumnya. Kemudian yang berikutnya adalah memahami perbedaan antara transaksi keuangan dan transaksi non keuangan. Nah, transaksi itu ternyata ada beberapa yang langsung bisa dilihat dari perbedaan antara kas masuk dan kas keluar, tetapi juga ada beberapa transaksi yang tidak terlihat bahwa itu ada mempengaruhi posisi kas. Nah, di sini saya akan menyampaikan bahwa arus informasi internal dan eksternal itu pada prinsipnya yang pertama sebagai top management, dia sebagai pengguna dari sistem informasi atau informasi itu sendiri yang diawali dengan operation personel atau kegiatan hari per hari atau transaksi lah orang bilang begitu. Jadi transaksi itu bisa berupa apa? Oh, ada beberapa customer yang menggunakan fasilitas informasi itu. Ada juga beberapa supplier yang akan menggunakan informasi atau menyampaikan informasi beberapa tentang entah itu penawaran kepada perusahaan dan lain-lain ya. Kemudian informasi ini akan disampaikan ke atasan, baik operation management, middle management, atau nantinya ke top management. Jadi ini yang nanti akan stakeholder ini yang akan menerima informasi yang berawal dari kegiatan operasi sehari-hari. Kemudian dari top management, middle management, dan operation management akan memberikan informasi budget dan instruksi. Jadi dia akan menginstruksikan karena sudah ada beberapa keputusan yang disampaikan sehingga disampaikan ke kegiatan operasionalnya sehingga operasional akan menjalankan. Nah, ini terus berputar sehingga apa? Bisnis ini akan tetap berjalan dengan arus informasi eksternal dan internalnya. Kemudian apa tuh yang dimaksud dengan arus informasi internal? Aliran informasi horizontal ya, yang pertama yang kita harus pelajari untuk informasi internal itu ada yang namanya aliran informasi horizontal. Itu yang digunakan terutama pada tingkat operasional untuk menginput data transaksi dan operasi. Ini level yang paling bawah yang tadi saya sampaikan di segitiga tadi, yang paling bawah. Jadi dia menginput data transaksi. Jadi setiap kegiatan setiap harinya diinput oleh bagian yang dinamakan operasional, dan di sini akan terlihat kalau yang berupa horizontal, yang berupa vertikal adalah aliran informasi ke bawah. Jadi instruksi yang tadi saya gambarkan di segitiga tadi yang ke bawah ya, instruksi atau batasan jatah yang disampaikan oleh bagian atasan ke bawahan, dan akan muncul juga penyusunan anggaran. Nah, nanti pada saat penyusunan anggaran ini yang melaksanakan adalah bagian operasional. Kemudian aliran informasi ke atas yang tadi saya sampaikan ke segitiga itu ya, dari bawah, yaitu penyampaian data transaksi dan operasi gabungan dari semua kegiatan yang ada di kegiatan sehari-harinya. Nah, ini
Jadi arus informasi internal itu ada yang berupa horizontal dan vertikal ya. Kemudian yang saya lanjutkan untuk syaratnya menjadi sebuah informasi itu seperti apa toh? Nah, yang jelas setiap kelompok pengguna memiliki persyaratan informasi yang unik. Jadi bukan hanya bagian-bagian tertentu yang harus mendapatkan informasi, tapi ada beberapa kelompok pengguna memiliki persyaratan informasi yang unik. Artinya tidak setiap informasi di bagian-bagian tertentu sama, tidak. Kemudian semakin tinggi organisasi, semakin tinggi tingkat organisasi, maka semakin besar kebutuhan akan informasi yang lebih luas. Jadi ini biasanya kepinginnya adalah informasi yang sudah jadi, sudah matang gitu ya. Dan semakin sedikit kebutuhan yang akan detail. Jadi detailnya nggak terlalu dipentingkan sekali, tapi yang penting dari sini adalah informasinya yang agak luas ya. Jadi semakin tinggi semakin mengerucut, jadi hanya bagian-bagian informasi yang tidak detail gitu ya. Kemudian informasi in business. Jadi bagaimana toh informasi yang digunakan untuk kegiatan bisnis. Informasi adalah sumber daya bisnis yang perlu dikelola dengan baik. Nah ini ya. Kenapa? Setiap perusahaan, setiap industri pasti mempunyai informasi yang diperlukan oleh bagian yang di atas untuk mendukung suatu keputusan. Nah ini juga sangat penting untuk kelangsungan hidup bisnis. Semakin informasi itu semakin bagus, maka kelangsungan hidup bisnis akan menjadi semakin baik juga. Nah kemudian apakah sistem itu? Nah ini kemarin sudah saya sampaikan, ada beberapa pengertian sistem yang disampaikan oleh beberapa pakar begitu. Tapi ini saya sampaikan juga bahwa sistem itu adalah sekelompok beberapa komponen atau subsistem yang saling terkait yang melayani tujuan bersama. Ini adalah pengertian yang tidak lagi dari beberapa pengertian yang kemarin, tapi ini juga merupakan pengertian yang benar. Kenapa? Sistem itu kan juga akan memberikan beberapa komponen, atau yang dulu pernah saya sampaikan adalah elemen-elemen ya, elemen-elemen yang bersatu atau yang menjadi satu. Nah kalau ini beberapa komponen atau subsistem, sebab dalam sistem itu ada subsistemnya yang saling terkait, yang melayani tujuan bersama ya, saling terintegrasi kalau pengertian yang kemarin ya. Nah sistem atau subsistem, nah itu apa toh? Nah ini saya sampaikan, suatu sistem disebut subsistem bila dipandang sebagai komponen dari sistem yang lebih besar. Jadi misalnya kemarin saya sampaikan, kalau sebuah mobil itu merupakan suatu sistem, subsistemnya adalah mesinnya, pengapiannya, suspensinya dan lain-lain ya. Jadi subsistem adalah bagian dari sistemnya. Subsistem dianggap sebagai sistem ketika menjadi fokus perhatiannya. Misalnya, oh ini sistem pembakaran. Nah ini fokusnya pembakaran. Lah ada subsistemnya lagi apa? Nah kalau pembakaran mestinya kalau di mobil ada yang namanya busi, ada kabel dan lain-lain. Nah ini jadi tolong untuk bisa membedakan antara subsistem dan sistem. Jadi bisa disimpulkan subsistem juga bisa dijadikan sistem ya, kalau fokus perhatiannya ke situ. Kemudian ada istilah penguraian sistem dan saling ketergantungan dari sistem. Nah ini yang perlu saya sampaikan dan saya tegaskan sekali lagi, bahwa pada penguraian sistem atau sistem decomposition, biasanya orang menyebutnya bahwa proses membagi sistem menjadi bagian-bagian subsistem yang lebih kecil. Nah kenapa kok harus dibagi-bagi kecil? Sebab akan lebih fokus untuk bisa mempelajari tentang apa yang disebut dengan subsistemnya ya. Makanya disebut diuraikan sistemnya, karena akan lebih fokus dan nanti akan lebih bermanfaat untuk sistem yang lebih kecil. Kemudian sistem saling ketergantungan. Nah, di sini bagian sistem yang berbeda tidak berdiri sendiri. Misalnya begini, suatu proses produksi bahan mentah menjadi bahan jadi ya misalnya.
Pada awal pertama kan biasanya berhubungan dengan apa yang disebut dengan bahan baku. Nah, itu ada sistemnya sendiri. Sistem bahan baku bisa dikelola dengan cara apa? Bahan baku yang baru datang diletakkan di sebelah mana, atau yang biasa sebutnya ada nama FIFO, first in first out. Nah, ini sistem ya. Nah, sedangkan sistem berikutnya yang setelah bahan baku sudah tertata, kemudian ke sistem produksi. Nah, ini hati-hati, bagian sistem yang berbeda tidak berdiri sendiri. Artinya kalau mamanya di sistem produksi itu tidak didukung oleh sistem penyediaan barang bakunya, ya maka akan bermasalah dengan sistem ini, tidak akan berjalan dengan baik. Sehingga disebutkan bahwa bagian sistemnya tergantung atau bergantung pada berfungsinya bagian lain dari sistem. Betul ya? Jadi sistem yang berikutnya, sistem yang lain sangat bergantung dengan sistem yang lain juga atau sistem sebelumnya. Ya, jadi ini perlu diketahui bahwa bagian-bagian sistem itu juga ternyata saling terkait ya. Jadi tidak bisa berdiri sendiri. Kemudian semua bagian yang berbeda harus berfungsi. Nah, ini sangat penting, sebab suatu saat kalau salah satu bagian dari sistem itu tidak berfungsi, maka sistem itu akan gagal. Artinya tidak akan bisa berfungsi dengan baik semua sistemnya. Jadi perlu disampaikan bahwa semua bagian yang berbeda itu berfungsi semuanya. Seperti contohnya kalau mobil itu kan merupakan sistemnya, ada bagian busi satu saja yang mati atau tidak berfungsi, maka mobil itu akan bermasalah pada saat dijalankan. Nah, itu salah satu contohnya. Kemudian apa yang dimaksud dengan sistem informasi? Nah, di sini saya sampaikan bahwa sistem informasi adalah seperangkat prosedur formal di mana ada hal-hal yang merah ini ya. Pertama adalah dikumpulkan datanya. Kemudian setelah dikumpulkan diproses. Nah, pemprosesan data itu sehingga akan mengakibatkan atau menghasilkan yang namanya informasi. Nah, kalau informasi itu sudah muncul, sudah terbentuk, maka harus didistribusikan kepada pengguna. Gak ada manfaatnya kalau informasi itu sudah dibuat, sudah jadi, tapi tidak didistribusikan. Nah, ini penting sebab sistem itu tujuan akhirnya adalah digunakan untuk menyampaikan informasi kepada orang yang menggunakan atau pengguna. Nah, itu harus didistribusikan. Kemudian apa yang disebut dengan transaksi? Perlu kita ketahui juga bahwa sebuah transaksi adalah kegiatan bisnis. Ya, kegiatan bisnis itu harus ada yang disebut dengan transaksi. Nah, transaksi keuangan adalah peristiwa ekonomi yang mempengaruhi aset dan ekuitas organisasi. Mempengaruhi aset ini harusnya di garis bawah ya. Contoh, kita membeli sebuah tiket pesawat, itu akan mengurangi daripada kas ya, jadi mengurangi karena untuk membeli tiket pesawat. Nah, kalau transaksi yang bukan keuangan, nah semua peristiwa lain yang diproses oleh sistem informasi organisasi. Contoh, reservasi maskapai, hanya reservasi, hanya tidak ada komitmen dari pelanggannya, maka itu yang disebut dengan bukan keuangan, tidak mengeluarkan uang ya, tidak mengeluarkan aset. Nah, ini hanya pesan saja gitu ya, jadi baru pesan. Kemudian apakah sistem informasi akuntansi itu? Nah, akuntansi adalah sebuah sistem informasi, betul nggak ya? Ya, karena apa? Hasil akhir dari akuntansi itu kan adalah berupa laporan keuangan. Nah, berupa informasi kan. Nah, di sini kita identifikasikan bahwa kegiatan untuk mengidentifikasi, hati-hati ini yang warna merah ini ya, penjenengan harus betul-betul paham. Jadi mengidentifikasi, mengumpulkan, memproses dan mengkomunikasikan. Nah, ini
Nah, ini yang disebut dengan sistem informasi akuntansi. Tapi kalau tadi sistem informasi hanya sampai mengkomunikasi kepada pengguna. Nah, tapi kalau yang sistem informasi akuntansi untuk apa? Untuk menyampaikan informasi ekonomi tentang perusahaan. Nah, ekonomi tentang perusahaan mestinya berhubungan dengan keuangan karena hubungannya dengan ekonomi. Nah, menggunakan apa? Berbagai macam teknologi. Nah, sekarang kan sudah ada beberapa sistem informasi yang sudah beragam teknologi digunakan. Tidak hanya menggunakan komputer saja, tapi sudah menggunakan berbagai macam teknologi. Kemudian kegiatannya menangkap. Nah, menangkap itu artinya adalah merekam dan mencatat efek keuangan dari transaksi perusahaan. Jadi setiap harinya, setiap saat itu ada transaksi apa itu yang mengurangi posisi kas dan menambah posisi kas, itu selalu akan tercatat. Nah, itulah yang disebut dengan kegiatan menangkap dan mencatat. Jadi kalau menangkap itu merekam, kalau mencatat itu ada bukti fisiknya berupa apa? Bisa transaksi itu ada beberapa tanggal, informasi siapa operatornya, berapa besarannya, itu kan terekam semuanya. Hingga efek keuangan dan transaksi perusahaan itu akan terekam semuanya dan rekodnya bisa digunakan sebagai suatu bahan untuk membuat suatu keputusan. Kemudian kegiatan mendistribusikan informasi itu atau kegiatan mendistribusikan informasi transaksi kepada personel operasi untuk mengkoordinasikan banyak tugas utama. Nah, ini biasanya kalau umpamanya sudah didistribusikan kepada orang yang penggunanya, maka bisa digunakan sebagai alat bantu untuk membuat suatu keputusan di masa yang akan datang. Biasanya begitu ya. Jadi ini ternyata kok transaksi ini lebih banyak misalnya begitu, maka perlu ditambah lagi untuk tahun berikutnya. Contohnya seperti itu ya. Jadi merupakan suatu untuk bisa digunakan atau mengkoordinasikan banyak tugas utama. Nah, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semuanya bahwa sistem informasi akuntansi dan sistem informasi manajemen saya ingin bandingkan. Apa toh pembandingnya? Ya ini sistem informasi akuntansi atau yang pertama menangani transaksi keuangan, contohnya penjualan makanan. Nah, ini kalau hubungannya dengan sistem informasi akuntansi berhubungan dengan posisi keuangan. Penjualan makanan atau penjualan bahan produksi atau hasil produksi itu akan mengakibatkan transaksi keuangan, mempengaruhi posisi kas. Kalau transaksi non keuangan yang secara langsung mempengaruhi proses transaksi keuangan, contohnya penambahan supplier yang baru, nah yang disetujui gitu ya. Jadi ada supplier baru nih yang harus disetujui. Lah ini adalah transaksi non keuangan, walaupun ini masuk ke dalam sistem informasi akuntansi berhubungan dengan nantinya efeknya itu ke keuangan, cuma pada saat pencatatannya itu bukan keuangan atau non keuangan. Jadi ini harus dicatat juga. Nah, sekarang kalau mamanya sistem informasi manajemen apa toh? Nah, transaksi bukan keuangan yang dicatat di sana, yang biasanya tidak diproses oleh sistem informasi akuntansi. Misalnya melacak keluhan pelanggan. Nah, ini kan biasanya ini tidak puas, kurang puas, itu bukan tugasnya sistem informasi akuntansi untuk mencatatnya, tapi sistem informasi manajemen. Nah, jadi tolong bedakan antara sistem informasi akuntansi dan sistem informasi manajemen, karena di sini juga tugasnya berbeda. Nah, subsistem sistem informasi akuntansi yang pertama adalah sistem pemrosesan transaksi. Ya, ini biasanya mendukung operasi bisnis sehari-hari, yaitu transaksi, mencatat transaksi harian itu ya. Kemudian mencatat buku besar atau sistem laporan keuangan. Nah, ini menghasilkan laporan keuangan dan laporan transaksi ya, laporan keuangan. Kemudian sistem pelaporan manajemen. Nah, ini menghasilkan laporan tujuan khusus untuk penggunaan internal. Biasanya ada beberapa yang menyampaikan tentang itu kebutuhan-kebutuhan informasi yang dari pihak manajemen.
Nah, apa yang disebut dengan sumber data? Nah, sumber data adalah transaksi keuangan yang masuk ke sistem informasi dan dari sumber internal maupun eksternal. Nah, ini yang saya sampaikan bahwa sumber data itu bisa yang diinputkan, baik berupa transaksi keuangan berasal dari internal maupun eksternal. Transaksi keuangan eksternal adalah sumber data paling umum untuk sebagian besar organisasi. Nah, ini biasanya kan berhubungan dengan transaksi keuangan eksternal, atau pembayaran lah kalau umpamanya orang awamnya bilang begitu ya. Jadi yang mengakibatkan berubahnya posisi kas, gitu ya. Contoh penjualan barang dan jasa, pembelian, persediaan, penerimaan kas, dan pengeluaran kas termasuk penggajian. Nah, ini adalah transaksi keuangan umum ya. Jadi yang digunakan oleh sebuah perusahaan untuk mencatat tentang penjualan barang dan lain-lain, ini yang disebut dengan sumber data yang umum digunakan oleh sebuah instansi. Kemudian transaksi keuangan internal melibatkan pertukaran atau pergerakan sumber daya dalam organisasi. Nah, ini contohnya perpindahan bahan baku ke dalam proses. Nah, bahan baku yang sudah ada atau bahan mentah masuk ke dalam proses, kemudian penerapan tenaga kerja dan overhead ke bahan baku kebersediaan barang jadi, dan penyusutan peralatan. Biasanya ini akan dicatat atau sebagai sumber data yang melibatkan pertukaran atau pergerakan sumber daya dalam organisasi. Nah, ini akan dicatat dan tolong bedakan antara yang atas ya, transaksi keuangan eksternal dan internal itu. Kemudian transaksi keuangan eksternal dan transaksi keuangan internal. Nah, ini ya, bedakan antara keduanya ini. Nah, bagaimana mengubah data menjadi informasi? Nah, pertama yang harus kita ketahui bahwa fungsi untuk mengubah data menjadi informasi sesuai dengan model sistem informasi akuntansi umum. Sudah pernah saya sampaikan ya, ada model sistem informasi yang digambarkan dalam bentuk model atau gambar itu ya. Nah, di sana yang perlu diketahui bahwa harus ada yang dinamakan mengumpulkan atau pengumpulan data. Nah, pengumpulan data, kemudian yang kedua adalah pemrosesan data, yang ketiga adalah manajemen data, yang keempat adalah generasi informasi. Nah, mari kita lihat satu-satu. Yang disebut dengan pengumpulan data adalah ya ini, menangkap data transaksi. Nah, itu yang saya sampaikan pertama kali tadi, bahwa menangkap itu bisa disebutkan dengan menginput ya, menginput data transaksi sehari-hari. Ada kas masuk, ada peristiwa kas keluar dan lain-lain, itu ditangkap, dicatat. Nah, ini pengumpulan data. Kemudian direkam, merekam data ke formulir, jadi form ya, dimasukkan ke dalam form. Kemudian divalidasi betul enggak itu kegiatan transaksinya, dan mengedit data kalau ada yang salah. Kemudian setelah itu, ini yang disebut dengan tadi ya, mengumpulkan data collection. Nah, istilahnya seperti itu. Kemudian berikutnya yang kedua adalah pemrosesan data. Setelah data sudah terkumpul, setelah data sudah lengkap, sudah diedit, sudah valid, maka harus diproses. Pemrosesan harus mengklasifikasikan dulu, dikelas-kelaskan. Kemudian ditranskripsi ya, mentranskripsi ya, setelah diklasifikasikan, dipilah-pilah lah ceritanya, diberi nama pilah-pilahannya itu atau mentranskripsi, kemudian disortir. Nah, penyortiran, setelah disortir kira-kira yang perlu digunakan secara cepat atau yang tidak, maka bisa dipilah-pilah di sini. Kemudian baru dikumpulkan untuk diproses ya. Setelah dikumpulkan dan diproses, maka nanti akan mengakibatkan atau menghasilkan digabungkan
Ya, jadi setelah dikumpulkan kemudian digabungkan mana yang bagian-bagian tertentu diklasifikasikannya tadi sudah sesuai dengan ini belum, digabungkan. Kalau sudah oke, maka proses data akan jalan. Kemudian dihitung apakah jumlahnya sudah sesuai dengan apa yang ada di catatan awal. Kemudian diringkas dan dibandingkan. Setelah diringkas dan dibandingkan, maka proses data itu menjadi sebuah informasi yang berguna bagi masyarakat atau berguna bagi pengguna lah, pengguna di perusahaan maupun di eksternal. Nah, kemudian setelah tadi sudah diproses, kemudian di manajemen data tadi, data-data yang sudah terekam dan sudah digunakan, direkam ya disimpan. Jangan sampai kita punya database, sudah punya data yang valid, kemudian tidak disimpan. Nah, ini kan eman-eman ya. Nah, penyimpanan atau biasa disebut arsip ya, disimpan dalam database kalau mamanya berupa komputerisasi. Nah, kemudian setelah disimpan bisa digunakan atau diambil lagi dengan mudah karena manajemen datanya sudah baik. Jadi suatu saat data yang sudah tersimpan harus bisa diambil lagi. Kemudian dihapus kalau sudah tidak bermanfaat, sehingga nantinya tidak membuat penuh daripada database. Kemudian yang keempat adalah generasi informasi, yaitu harus dikompil ya, data-data atau informasi yang sudah terekam dikompil, disesuaikan dengan kebutuhan, kemudian diatur untuk bisa diformat menuju ke sebuah informasi yang bermanfaat. Kemudian disampaikan, dipresentasikan, disampaikan kepada penggunanya. Nah, jadi itu urutan atau langkah-langkah dalam pengolahan sebuah informasi, sehingga kita harus paham dan harus tahu betul bahwa ternyata informasi yang awalnya dari berupa transaksi perekaman data, input data, sehingga akan berakibat pada informasi yang bermanfaat bagi sebuah perusahaan. Nah, saya kira itu dulu materi kali ini, mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Semoga bisa dipahami, dimengerti dan menjadikan tambahan pengetahuan bagi panjenengan semuanya, bagi adik-adik semuanya. Dan ini semuanya harap dicatat dengan baik, dikolek dengan baik, atau nantinya akan menjadikan bahan renungan bagi adik-adik, bagi panjenengan semuanya untuk bisa digunakan atau diterapkan apabila di suatu perusahaan Anda atau panjenengan sudah bekerja, bisa paham tentang apa yang disebut dengan pengelolaan informasi. Sekian, mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dari saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.